Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Yunika Trilianti dengan NIM 102011535017, mahasiswi kelas BWIA semester 2 Universitas Airlangga PSDKU di Banyuwangi, akan menyampaikan mengenai mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan yang bertemakan organisasi. Baik, langsung saja yang pertama di sini ada konsep, di mana konsep pembahasan presentasi pada TM organisasi. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di mana yang pertama ada definisi organisasi, di mana organisasi menurut para ahli. Yang kedua, ciri-ciri organisasi. Yang ketiga, tujuan organisasi. Yang keempat, manfaat dari tujuan organisasi. Yang kelima, prinsip organisasi. Yang keenam, perilaku organisasi. Dan yang terakhir, organisasi di bidang kesehatan. Baik, langsung saja. Kita beralih yang kedua, yaitu di sini ada definisi, di mana definisi organisasi menurut para ahli. Sebelumnya kalian pernah tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan organisasi? Nah, di sini ada 4 ahli yang menyatakan pengertian dari organisasi sendiri. Yang pertama ada James L. Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1985. Di mana James menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Nah, berbeda lagi menurut Robbins pada tahun 1994, di mana Robbins menyatakan bahwasanya organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang mana bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Nah, yang ketiga di sini ada menurut Chester L. Bernard pada tahun 1938. Beliau menyatakan bahwasanya organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Define organization as a system of cooperative of two or more persons, yang mana sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Nah, yang terakhir di sini menurut Ralph Khalil Davis pada tahun 1951, di mana Ralph Khalil Davis menyatakan bahwasanya organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Nah, dari keempat definisi menurut para ahli dapat disimpulkan ada beberapa kalimat di sini yang berarti bahwasanya organisasi pada hakikatnya adalah sekelompok yang memiliki saling ketergantungan satu dengan lainnya, yang mana secara bersama-sama memfokuskan usaha mereka untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan tugas tertentu. Nah, beralih dari definisi organisasi menurut para ahli, di sini yang ketiga yaitu ada ciri-ciri organisasi. Menurut Barelson dan Steiner pada tahun 1964 pada bukunya di mana sebuah organisasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Barelson menyebutkan ada 4 ciri-ciri, di mana yang pertama ada hierarki, yang kedua formalitas, yang ketiga durasi, yang terakhir yaitu besar dan kompleksnya. Di mana ciri yang pertama yaitu hierarki, di mana termasuk ciri organisasi yang berdasarkan pada pola kewenangan dan kekuasaan yang memiliki bentuk piramida, berarti di mana terdapat orang-orang tertentu memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi dibandingkan orang biasa yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk yang dimaksud dengan formalitas itu sendiri, termasuk ciri organisasi sosial yang merujuk kepada perumusan tertulis suatu ketetapan-ketetapan, prosedur, peraturan-peraturan, strategi, tujuan, kebijaksanaan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga di sini ada durasi, di mana yang dimaksudkan durasi ini adalah termasuk ciri organisasi di mana keberadaan organisasi lebih lama dibandingkan keanggotaan pada organisasi tersebut.
Nah, yang terakhir di sini ada besar dan kompleksnya. Termasuk ciri organisasi sosial yang mempunyai banyak anggota sehingga di mana untuk hubungan antar sosial anggota tidak dilakukan secara langsung atau impersonal yang biasa kita sebut sebagai gejala organisasi. 4 ciri-ciri organisasi tersebut disebutkan oleh Barensan. Nah, langsung saja kita beralih ke tujuan organisasi. Nah, setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Nah, apa saja sih tujuan dari organisasi itu sendiri? Tujuan organisasi ada beberapa di sini. Yang pertama, mengatasi keterbatasnya kemampuan, kemandirian sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena melakukan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, tempat mencari keuntungan bersama-sama. Yang keempat, sebagai mengelola lingkungan sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama. Yang kelima, sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan pengawasan. Dan yang terakhir, sebagai tempat menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Sangat banyak sekali tujuan dari organisasi. Nah, perlu kita ketahui pula apa sih manfaat dari tujuan organisasi? Manfaat tujuan organisasi ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman kegiatan. Yang kedua, sebagai sumber legitimasi. Dan yang ketiga, sebagai standar pelaksanaan. Nah, yang pertama sebagai pedoman kegiatan, di mana dimaksudkan bahwasanya tujuan ini berfungsi untuk pedoman pengarahan kegiatan-kegiatan oleh para anggota organisasi dengan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, yang kedua sebagai sumber legitimasi, di mana sumber legitimasi ini merupakan sumber legitimasi bagi organisasi melalui pembenaran kegiatannya dan juga diakui keberadaannya di kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, selanjutnya manfaat dari tujuan organisasi yang terakhir yaitu sebagai standar pelaksanaan. Tujuan organisasi dinyatakan jelas apabila memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi. Sehingga dalam hal ini setelah penetapan tujuan dapat dikuantifikasikan serta derajat kesuksesannya dapat diukur. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip organisasi. Tentu setiap organisasi memiliki prinsip-prinsip. Prinsip organisasi menurut para ahli salah satunya yaitu menurut L.P. Alford dan Russell Beatty pada tahun 1951 dalam tulisannya yang berjudul Principle of Industrial Management mengatakan bahwasanya ada 7 prinsip organisasi. Prinsip organisasi yang pertama yaitu ada prinsip tujuan atau principle of objective, yang kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab atau principle of authority and responsibility, dan yang ketiga ada prinsip wewenang pokok atau principle of ultimate authority, yang keempat ada prinsip penugasan kewajiban-kewajiban atau principle of assignment to duties, yang kelima ada prinsip definisi atau principle of definition, yang keenam ada prinsip kesamaan atau principle of homogeneity, dan yang terakhir ada prinsip efektivitas organisasi atau principle organization effectiveness. Nah, itu tadi 7 prinsip organisasi menurut L.P. Alford and Russell Beatty. Nah, selanjutnya di sini ada perilaku organisasi. Pelaku organisasi perlu memahami perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Nah, di sini ada pendapat para ahli, salah satunya menurut Toha pada tahun 2014, beliau menyatakan bahwasanya terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain
Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Yang ketiga, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang keempat, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Yang kelima, ada seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. Dan yang terakhir, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Baik, setelah kita mengetahui apa itu organisasi, definisinya menurut para ahli, ciri-ciri organisasi, tujuan dari organisasi, manfaat dari tujuan organisasi, prinsip-prinsip organisasi, serta perilaku organisasi, yang perlu kita ketahui di sini apa sih? Atau benar nggak sih kalau ada korelasi organisasi dengan kesehatan masyarakat? Nah, jika ada, apa sih korelasinya? Korelasi organisasi dengan kesehatan masyarakat, di mana keterkaitan organisasi dengan bidang masyarakat memiliki peran penting diantaranya. Yang pertama, menumbuhkan semangat kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab, di mana para ahli di bidang kesehatan masyarakat sangat membutuhkan semangat, kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya di sini yang kedua, sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup sendiri. Maka dari itu, organisasi menjadi wadah untuk bersosialisasi yang sangat penting dibutuhkan dalam bidang kesehatan masyarakat menjalankan tugasnya. Nah, yang terakhir di sini keterkaitan organisasi di bidang kesehatan memiliki peran yang terakhir, yaitu ada mempermudah pencapaian target, di mana impian yang sederhana bisa dilakukan sendiri, tetapi impian yang besar membutuhkan kerjasama. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwasanya organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Define organization as a system of cooperative of two or more persons yang sama-sama memiliki visi dan misi yang sama. Dan untuk tujuan organisasi sendiri merupakan setiap orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yang kemudian menciptakan badan atau wadah di mana mereka saling bekerja sama dan berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, keterkaitan organisasi dengan bidang kesehatan masyarakat ini memiliki beberapa peran penting. Contohnya dalam bersosialisasi, mempermudah pencapaian target, dan menumbuhkan semangat kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Baik, dari beberapa materi yang saya sampaikan, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penggunaan referensi dan bahan bacaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun ada yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.